Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kekuatan dan kesempatan hingga saat ini. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasmaini, NIM 22202038610850 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, kelas PAI 1. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek dan teknologi media pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Usman Nur SAG MAG. Video kali ini saya akan memperkenalkan tutorial penggunaan aplikasi Edlink. Sebelum masuk pada tutorial penggunaan aplikasi Edlink, yang pertama-tama harus diketahui adalah Edlink itu seperti apa. Teman-teman, mungkin ada yang tahu apa itu aplikasi Edlink. Jadi aplikasi Edlink itu adalah sebuah aplikasi yang sangat populer atau biasa dipakai dalam perguruan tinggi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan aplikasi Edlink ini bisa digunakan pada tingkat SD, SMP atau SMA. Nah, karena itu dalam video kali ini saya akan menunjukkan tutorial menggunakan Edlink pada jenjang menengah atau pada tingkat MTS atau SMP. Baik, pertama-tama kita masuk pada laman Google dan memastikan laptop kita terhubung dengan jaringan internet. Baik, pertama-tama kita akan masuk pada laman Google dan memastikan laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu kita masuk atau kita ketik edlink.id. Ini adalah merupakan tampilan awal setelah kita masuk di Edlink. Nah, kita masuk di sini dengan menggunakan email. Namun, ketika kita tidak menggunakan atau belum punya email, maka kita bisa langsung mendaftar dengan mengklik di sini. Karena saya sudah punya akun, maka saya langsung saja masuk kepada email yang sudah ada. Seperti ini email saya. Di sini juga jangan lupa kita ketik passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Jadi ini adalah merupakan tampilan awal setelah kita sudah masuk tadi dengan menggunakan email kita yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita buka. Ada beranda, ada ruang kelas, ada obrolan, ada jelajah. Kemudian setelah itu kita sudah mengetahui bahwa fitur-fitur beranda, ruang kelas, obrolan, dan jelajah. Setelah itu kita bisa masuk juga di sini pada bagian informasi. Di sini di mana ketika misalnya ada tugas, ada
teman baru, di sini kita bisa mendapatkan informasi tugas apa yang masuk, siapa teman yang bergabung. Teman-teman, jadi di sini pada pojok kiri ada di sini tertulis tugas belum dikumpulkan. Jadi di sini bisa kita klik di sini siapa-siapa teman yang belum kumpulkan temannya atau siswa kita yang belum kumpulkan tugas. Kemudian pada bagian ini juga ada beberapa fitur seperti survei, info, acara. Langkah selanjutnya tutorial membuat kelas di Edlink. Dengan pertama-tama kita mengklik ruang kelas. Jadi pada bagian ini akan muncul akademik dan umum. Pada bagian akademik kita bisa melihat jadwal kuliah sebagai mahasiswa, kemudian pada bagian umum, ini kita klik di sini kita bisa buat kelas untuk peserta didik. Ini adalah merupakan tampilan awal ketika kita klik umum. Jadi di sini ada beberapa opsi buat kelas, gabung kelas, opsi lihat permintaan bergabung. Karena di sini kita mau buat kelas, maka kita akan mengklik buat kelas sekarang. Tampilan ini ada beberapa yang harus diisi. Pada mata kuliah kita bisa mengetik di sini mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Jadi di sini mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian di sini nama kelasnya kita isi sesuai dengan kelas yang kita tempati mengajar. Kemudian di sini deskripsinya. Jadi contoh, jadi misalnya kelas ini dibuat. Jadi itu tadi sudah diisi dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, kemudian dilengkapi dengan kelas yang kita tempati mengajar. Kemudian di sini pada bagian deskripsi kita tulis kelas ini dibuat untuk membantu proses belajar mengajar. Kemudian setelah itu kita isi deskripsinya tadi yang di atas, maka di sini kita bisa lihat tampilan tipe. Pada bagian tipe ini ada dua pilihan di situ. Yang pertama publik, kemudian pribadi. Jadi yang kita klik di sini adalah pribadi. Setelah itu ada apa yang akan peserta pelajari. Jadi tentunya di sini yang dipelajari tadi berdasarkan materi, yaitu siswa akan mempelajari materi Al-Quran Hadis. Klik buat. Jadi setelah kita klik tadi itu buat, maka di sini kelasnya, maka akan muncul tampilannya muncul seperti ini. Jadi ada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi kita klik mata pelajaran Al-Quran Hadis, maka muncul seperti ini. Di sini ada beberapa fitur yang kita bisa gunakan pada kelas yang telah dibuat. Seperti ini, materi, tugas, video interaktif, kuis, survei, info, dan acara. Langkah selanjutnya kita akan membuat sesi kelas. Jadi kita klik di sini sesi pembelajaran, kemudian di sini ada tampilan tambahan sesi. Jadi pada tambahan sesi ini kita klik di sini, tambahan sesi, kemudian di sini akan muncul seperti ini, tanggal. Jadi tanggalnya itu kita bisa tentukan sesuai dengan misalnya jam mengajar kita. Kemudian waktunya, misalnya waktunya kita mengajar misalnya mulai jam berapa. Kemudian begitu pula dengan waktu sampai jam berapa kita berakhir untuk pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu di sini ada tipe sesi. Di sini yang kita pilih karena di sini ada 3 pilihan, maka di sini kita akan pilih general. Setelah kita klik general, maka kita klik simpan. Ini adalah tampilan berikutnya pada bagian topik. Jadi di sini kita akan membagikan kontrak belajar kepada siswa. Kontrak belajar. Ya, setelah kita ketik di sini kontrak belajar, di sini kita klik simpan.
Kemudian di sini setelah diklik simpan, maka di sini ada tampil buat bahan. Jadi kita klik di sini, kemudian di sini buat bahan, di sini ada materi, ada kuis, ada tugas, video interaktif. Jadi yang kita pilih di sini adalah materi. Materi ya, kemudian setelah dipilih materi, maka kita klik tambahkan. Jadi pada bagian judul ini kita akan mengetik di sini materi pembelajaran 1 adalah kontrak belajar. Kemudian setelah kita ketik judul di atas kontrak belajar, maka kita akan tambahkan dokumen. Kita pilih kontrak belajar di sini, ini ada kontrak belajar di checklist. Kemudian kita pilih satu hitam. Kemudian di sini tambahkan catatan. Silakan. Kontrak belajar. Oke. Setelah itu simpan, klik simpan. Kemudian di sini ada sesi pembelajaran, kita klik lagi. Di sini sudah muncul kontrak belajar daripada sesi pertama. Untuk selanjutnya, untuk masuk pada sesi kedua, maka kita akan klik tambahan sesi. Jadi di sini tadi sudah jelaskan di sini tanggalnya kita bisa atur, kemudian waktunya juga kita bisa atur di sini sesuai dengan jadwal pembelajaran kita. Nah, di sini langsung kita klik simpan. Kemudian di sini ada pada sudut pojok kanan, di situ ada ubah. Jadi kita klik di sini ubah. Kemudian masuk pada bagian topik. Jadi di sini materi yang kita akan ajarkan kepada siswa kita. Jadi di sini Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi diklik simpan. Kemudian selanjutnya kita klik buat. Jadi di sini ada materi, jadi kita pilih materi kemudian tambahkan. Setelah itu kita jadi di sini kita akan menambahkan materi pembelajaran kita, klik tambah. Jadi kita akan cari klik open. Jadi kita checklist di sini karena kita sudah download. Terus kita pilih satu item, klik. Jadi di sini catatannya silahkan download. Silakan download materi yang telah dibagikan. Kemudian kita klik simpan. Sekarang ini sudah ada muncul sesi kedua tadi yang sudah kita masukkan. Jadi langkah selanjutnya pemberian tugas yaitu kuis. Jadi kita akan ketik tambahkan sesi. Kemudian di sini seperti tadi ini sudah dijelaskan. Di sini kita pilih UTS. Jadi kita klik kemudian simpan. Kemudian di sini kita klik ubah. Kemudian di sini topik UTS. Kemudian setelah kita ketik kita simpan. Kemudian ke bawah itu tambahkan middle test. Buat middle test. Kemudian sekarang UTS. Kemudian
ke bawah, kita atur pertanyaan jawaban kuis. Kita klik. Kemudian di sini kita tulis pertanyaannya. Pengertian. Di sini kita tulis jawabannya di sini. Kemudian di sini kita klik tambahan. Di sini kemudian kita di sini pilih jawaban yang benar dengan di sini kita checklist, jadi yang mana kita anggap benar maka kita checklist di sini. Setelah itu kita membagikan kuisis tersebut dengan mengklik bagikan kuisis, kemudian bagikan. Jadi di sini sudah muncul kuisis yang telah dibagikan tadi. Kemudian kembali, kemudian ketik sesi pembelajaran, kemudian masuk. Di sini sudah muncul kuis yang telah kita bagikan tadi. Contoh kelas yang sudah saya buat di sini, pertama itu ada kontrak belajar, kemudian pada sesi kedua itu ada materi pembelajaran, kemudian ada kolom pengumpulan tugas, kemudian ada sesi selanjutnya itu UTS. Jadi di sini UTS-nya berupa kuis. Itulah tadi tutorial penggunaan aplikasi Edlin yang kami buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.